kita akan menyusuri full dari titik awal hingga titik akhir atau pintu keluar di kawasan Klaten. Ini kita akan sekaligus mengamati berapa menit ya estimasi waktu dari titik awal tadi hingga pintu keluar. Wah, ini sangat ramai sekali ini. Izin lewat ya bos. Ini sedang ada pengercoran lanjutan. Wah, ini ramai sekali membawa mercon ini. Waduh, sedang di lembur ini ya. Ini sedang ada proses pengecoran ini teman-teman di lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua menyusuri Tol Solo Jogja, jalur mudik lebaran 2024, full dari titik awal hingga titik akhir atau pintu keluar di kawasan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam rangka untuk memperlancar arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2024, Tol Solo Jogja akan kembali dibuka secara fungsional sepanjang 22 km dari STA 0 atau kawasan Ngasem hingga STA 22 di kawasan Ngawen, Klaten. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru Tol Solo Jogja dari titik awal hingga titik akhir yang bisa dilintasi saat Lebaran 2024 mendatang. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 24 Maret 2024, jam setengah 6 pagi, kita akan melihat kondisi kesiapan Tol Solo Jogja untuk menyambut mudik lebaran 2024. Kita akan menyusuri full dari titik awal hingga titik akhir atau pintu keluar di kawasan Klaten. Ini kita dari Jalan Raya Solo Semarang, nanti kita akan naik ke atas sana itu ya teman-teman. Sekarang kita tepat berada di depan gerbang tol Colomadu. Jadi depan sana itu adalah tol Trans Jawa ya teman-teman, yang dari arah Solo, Semarang, Surabaya, dan juga Jakarta. Dan disinilah yang menjadi STA 0 atau titik awal tol Solo Jogja. Jadi kendaraan yang dari arah tol Trans Jawa, bagi yang ingin mengarah ke Klaten, nanti tinggal lurus saja, ambil ke arah selatan sana itu. Oke, kita akan menyusuri dari titik awal sini sampai titik paling ujung atau pintu keluar di kawasan Ngawen, Klaten. Kita lanjut ya. Let's go. Wah, ini ada pemandangan dari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang sangat gagah sekali. Kebetulan cuaca pada pagi hari ini cukup cerah, meskipun ini masih jam setengah 6 pagi.
Dari kawasan Ngasem kita lanjut mengarah ke Simpang Susun Kartosuro. Nah, sebentar lagi kita akan melewati flyover Ngasem. Ini kondisinya terbaru untuk guardrail atau pagar pengaman bagian pinggir, dan dinding pembatas bagian tengah sudah terpasang dengan sangat rapi. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah exit tol Colomadu. Apabila kiri, ini yang mengarah ke Kartosuro dan ke arah Solo ya teman-teman. Sedangkan kanan, ini yang mengarah ke pusat kota Boyolali, Solo Tigo, dan juga ke arah Semarang. Nah, tepat di depan kita ini adalah flyover Ngasem yang menjadi penghubung antara tol Solo Jogja di sisi selatan sana dengan tol Trans Jawa yang ada di sisi utara sini ya. Nah, ini kondisinya sudah dilapisi aspal untuk yang di sisi timur. Nah, jadi untuk konstruksi jalan tol yang menggunakan jembatan ini biasanya diberi lapisan aspal. Tujuannya untuk menstabilkan beban kendaraan ketika melintas di bagian atas jembatan sini. Karena pada bagian jembatan ini untuk girdernya tidak langsung bersentuhan dengan tanah, sehingga harus diberi lapisan aspal agar lebih stabil, sekaligus untuk mencegah terjadinya keretakan pada struktur beton yang ada di bawahnya. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Yang pertama kita akan melewati kawasan Simpang Susun Kartosuro. Simpang Susun yang pertama di tol Solo Jogja. Wah, ini ada anak-anak yang habis subuhan ini, sedang bermain. Oke. Di sini juga sudah terpasang pelang penunjuk arah. Ini ada tulisan Kartosuro, Colomadu, Boyolali. Apabila ingin melalui pintu keluar bisa lewat kiri sana. Ini ada warga yang sedang berolahraga juga ini. Karena ini kebetulan pas weekend ya teman-teman, atau hari libur. Biasanya banyak sekali warga yang berolahraga, mulai dari jogging hingga bersepeda. Di sini untuk lampu penerangan jalan juga sudah mulai terpasang dengan rapi di bagian tengah sini dan juga yang di pinggir sana. Nah, di sini ada jalur percabangan. Apabila ingin menuju ke Jalan Raya Solo Semarang, bisa ambil ke kiri sini ya teman-teman untuk menuju gerbang tol Banyudono dan juga exit tol Banyudono. Nah, yang kiri sini untuk pintu keluarnya. Sedangkan apabila ingin mengarah ke Karanganom, Prambanan hingga Yogyakarta, ini yang sebelah sini, lurus ini. Nah, apabila yang ingin mengarah ke Jalan Raya Solo Semarang, nanti harus lewat kiri sini. Kemudian di kawasan lengkungan Simpang Susun Kartosuro depan sana, nanti lurus mengikuti arah jalan dan menaiki bagian jembatan Simpang Susun Kartosuro yang ada di depan sana itu. Kemudian berlanjut lewat gerbang tol Banyudono yang ada di depan sana dan keluar di exit tol Banyudono yang langsung bertemu dengan Jalan Raya Solo Semarang yang ada di depan sana itu. Nah, di dekat Simpang Susun Kartosuro ini untuk bagian jembatannya juga sudah diberi lapisan aspal, sehingga untuk permukaan jalannya yang sebelumnya masih tinggi sebelah sekarang sudah rata ya, sehingga lebih nyaman ketika dilintasi para pengguna jalan. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Untuk kondisinya juga pagar pengaman bagian pinggir dan dinding bagian tengah sudah selesai. Nah, ini adalah jembatan Simpang Susun Kartosuro yang mengarah ke Banyudono. Lewatnya sana ya teman-teman, lewat atas. Jadi tol Solo Jogja rencananya akan dibuka mulai tanggal 5 April 2024 atau 1 minggu sebelum Lebaran 2024.
Akan dibuka selama 10 hari, mulai 5 April hingga tanggal 15 April. Nah, ini ada anak-anak lagi yang bersantai di pinggir jalan tol. Masih menggunakan sarung. Habis sahur, subuhan langsung bersantui di jalan tol Solo Jogja. Ini kita akan sekaligus mengamati berapa menit ya estimasi waktu dari titik awal tadi hingga pintu keluar. Kita dengan kecepatan di bawah 60 saja ya, karena ini juga kondisinya masih belum selesai 100%. Nah, dari simpang susun Kartosuro ini selanjutnya kita akan melewati simpang susun yang kedua, yakni simpang susun Karanganom, atau berada di STA 13. Nah, jadi jalan tol Solo Jogja ini membentang tepat di tengah lahan perkebunan ini ya. Dulunya ini adalah perkebunan warga ini, dan sebagian juga ada rumah-rumah warga. Ini kabarnya akan dibuka satu jalur dan akan dibuka secara bergantian pada saat arus mudik Lebaran. Dibuka dari kawasan Colomadu hingga pusat kota Klaten. Nah, sedangkan pada saat arus balik Lebaran ini akan dibalik ya teman-teman rutenya. Pintu masuknya dari arah pusat kota Klaten dan pintu keluarnya ada di Banyudono Boyolali. Jadi akan dibalik sama seperti saat dibuka Nataru kemarin. Pada Lebaran 2024 ini untuk total yang bisa dilintasi ini sekitar 21 hingga 22 km. Sedangkan pada saat Lebaran tahun 2023 lalu, tol Solo Jogja juga sempat dibuka secara fungsional, namun hanya sepanjang 6 km saja, yang memiliki titik keluar di kawasan Kateguhan Sawit Boyolali. Nah, untuk Lebaran tahun ini akan lebih panjang rute yang bisa dilintasi para pemudik, sepanjang 21 hingga 22 km. Tentu ini akan sangat membantu sekali ya. Nah, di sebelah kiri ini kita juga mendapatkan bonus pemandangan Gunung Lawu dan matahari terbit atau sunrise. Wah, mantap sekali. Sebelah sana Gunung Lawu, sedangkan di sebelah kanan ini ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Perjalanan kita pagi ini full bonus. Luar biasa sekali. Berbagi informasi sekaligus mendapatkan bonus. Kita lanjut lagi. Kemudian untuk kendaraan yang bisa melintasi tol Solo Jogja selama dibuka fungsional Lebaran mendatang, ini kabarnya hanya kendaraan golongan 1 saja ya teman-teman, khusus yang untuk tol Solo Jogja golongan 1 saja. Ini kondisinya terkini. Guardrail atau pengaman bagian pinggir masih terus berlanjut hingga ke selatan sana, sedangkan yang di sini ini sedang ada pengerjaan untuk dinding bagian tengah. Sudah pemasangan besi-besi, nanti akan dilakukan pengecoran lanjutan. Ini ada kendaraan proyek yang melintas di lokasi. Meskipun masih cukup pagi, namun sudah beraktivitas. Wah, ini semakin ramai warga yang berada di sepanjang jalan tol Solo Jogja. Sedang berjalan santai ini. Mumpung libur, jalan santai sembari olahraga ya. Karena ini juga pemandangannya sangat luar biasa sekali. Di depan sana juga ada perbukitan.
Ini ya untuk dinding bagian tengah masih berlanjut tahap pengerjaannya. Ini yang di sisi timur, sedangkan yang di sisi barat itu sudah selesai dilakukan pengecoran. Di depan juga ada warga yang sedang melintas bersepeda motor di pagi hari ini. Karena memang tol ini selama belum beroperasional, biasanya warga sering melintas di sini, baik yang menggunakan sepeda ontel maupun sepeda motor. Lumayan menghemat waktu ya. Ya, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini kita sudah memasuki STA 6, kawasan Kateguhan Sawit Boyolali. Nah, jadi pada saat Lebaran 2023 lalu, disinilah yang menjadi titik keluar atau STA 6. Nah, pada saat Lebaran 2023 lalu, di sini ada akses untuk turun. Di sebelah kiri sini ada akses untuk turun, kemudian berbelok ke arah kiri. Nah, kiri sana itu mengarah ke perempatan lampu merah Sanggung, dan ke kanan mengarah ke Jalan Raya Solo Jogja melewati Tugu Wayang Klaten. Nah, di sini ya untuk titik paling akhir pada saat Lebaran tahun 2023 lalu. Saat ini kondisinya sudah ditutup kembali, sudah ditimbun lagi. Nah, ini kita melewati jembatan Kateguhan Sawit Boyolali. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Wah, di sini juga ternyata sangat ramai warga yang sedang berjalan santai. Untuk kondisi jembatannya yang di sini belum dilakukan pengaspalan, kemudian di sisi selatannya ini sedang ada proses pengerjaan dinding bagian tengah. Ini besi-besinya juga sudah ditata rapi di bagian tengah. Wah, ini ternyata anak-anaknya ada yang membawa mercon ini. Mercon korek ini biasanya tradisi anak kecil pada saat puasa. Ya, semua pasti dulunya pernah mengalami ya teman-teman. Pernah mengalami di fase tersebut. Wah, ini pemandangannya semakin tampak terlihat jelas. Wow, di sebelah barat ternyata sangat ramai sekali ini. Wah, anak-anaknya ramai sekali bersama teman-temannya. Nah, di sini sedang ada pengecoran dinding bagian tengah. Nah, dengan adanya tol fungsional Solo Jogja, tentu akan sangat membantu untuk menghemat waktu dan juga jarak tempuh kendaraan. Karena apabila melewati Jalan Raya Solo Semarang, ini akan terjebak kemacetan karena harus melewati Tugu Pertigaan Kartosuro yang sering terjadinya kemacetan parah. Tidak hanya pada saat Lebaran, bahkan di hari-hari biasa seperti sekarang ini juga sering terjadinya kepadatan kendaraan karena jalur pertemuan antara arah ke Solo, arah ke Boyolali, dan juga ke arah Klaten Jogja. Ini ada kontak darurat info tol yang bisa dihubungi para pengguna jalan ketika ada trouble atau kendala ketika melintasi tol fungsional Solo Jogja. Nah, biasanya juga pada saat dibuka secara fungsional di sepanjang tol Solo Jogja ini banyak petugas yang standby di lokasi untuk memudahkan para pengguna jalan untuk menuju ke lokasi tujuan.
dan juga membantu ketika ada yang sedang membutuhkan atau kendaraannya sedang mogok dan lain sebagainya. Ini videonya akan kita buat full ya teman-teman, kemungkinan hampir 1 jam ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyaksikan apabila puasa, silahkan sambil rebahan. Nah, sedangkan apabila yang tidak puasa, silahkan siapkan kopi ataupun teh sembari menyaksikan tayangan video ini. Ini kita kembali melewati jembatan. Ini adalah jembatan terpanjang di Tol Solo Jogja. Letaknya di Desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo. Dulunya di sini ada masjid, tepat di sebelah sini, kiri sini ya. Namun saat ini sudah dibongkar karena sudah dibangun konstruksi jembatan Tol Solo Jogja. Cuaca pada pagi hari ini sangat mendukung sekali, sehingga untuk cahayanya juga tidak terlalu gelap meskipun ini masih cukup pagi. Hamparan pesawahannya sangat hijau sekali, hijau royo-royo, sehingga membuat perjalanan para pengguna jalan ketika melintasi Tol Solo Jogja ini tidak jenuh ya. Nah, selain ada pemandangan perbukitan, pegunungan, ini juga ada hamparan pesawahan luar biasa sekali. Dan kabarnya untuk tol fungsional Solo Jogja ini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan Tol Solo Jogja dari kawasan titik awal atau di kawasan Ngasem Colomadu tadi hingga Simpang Susun Karanganom, kabarnya akan dibuka full 24 jam. Kemungkinan setelah Lebaran ya teman-teman akan buka atau operasional penuh. Karena saya juga sempat menyaksikan podcast dari perwakilan pelaksana pembangunan Jalan Tol Solo Jogja di Solo Pos. Beliau mengatakan ada kemungkinan Tol Solo Jogja akan dibuka beroperasional penuh. Ya, kemungkinan paling sekitar akhir tahun ini ya, atau setelah Lebaran 2024. Karena juga di kawasan Simpang Susun Kartosuro tadi, sebagian lampu penerangan jalan dan juga penunjuk arah sudah terpasang dengan rapi. Wah, ini ada pasukan anak-anak lagi nih. Wah, ini sangat ramai sekali ini. Izin lewat ya bos. Ini sedang ada pengecoran lanjutan. Wah, ini ramai sekali membawa mercon ini. Waduh, mainnya mercon korek ini. Aduh. Emang masa-masa anak-anak ini memang sangat seru sekali ya teman-teman, berkumpul dengan teman-teman tanpa beban. Tanpa harus memikirkan beban kehidupan. Ya, di sini untuk kondisi jembatannya juga belum dilakukan pengaspalan, sehingga permukaannya masih tinggi sebelah, dan ketika kita melintas masih bergelombang, sehingga harus hati-hati. Namun kemungkinan pada saat Lebaran 2024 mendatang, ini seluruh permukaan jembatan sudah dilapisi oleh aspal, sehingga lebih aman dan nyaman ketika dilintasi para pengguna jalan. Ini kita sudah dekat dengan kawasan Simpang Susun Karanganom atau STA 13. STA 12, STA 13 ada di depan sana ya teman-teman. Nah,
Bisa dikatakan untuk STA 13 di kawasan Simpang Susun Karanganom ini merupakan titik tengah-tengah tol Solo Jogja yang akan dibuka secara fungsional. Ini baru separuh jalannya ya. Yang bisa dilintasi pada saat mudik lebaran 2024. Untuk kondisinya seperti ini. Sedang ada proses pengerjaan dinding pembatas bagian tengah. Besi-besinya juga sudah tersusun rapi di bagian tengah. Ini tinggal dilakukan proses pengecoran lanjutan. Nah, itu jembatan Simpang Susun Karanganom sudah mulai terlihat. Di sini juga sedang ada pengerjaan ini. Ada yang ditutup seng. Jalannya kemungkinan sedang dikeruk lagi nih ya. Nah, ini di sini sedang ditutup. Ada alat berat yang standby di lokasi. Nah, di sini sudah memasuki kawasan Simpang Susun Karanganom. Sini pun juga sangat ramai warga yang berada di lokasi. Nah, ini ada jalur percabangan bagi para pengguna jalan yang ingin mengarah ke exit tol Kuncen Ceper. Lewatnya kiri sini ya teman-teman. Nah, ini ada jalur percabangan ini ya. Lewatnya kiri sini. Kemudian nanti akan bertemu dengan Jalan Raya Solo Jogja yang lewat kiri sini. Dan bagi yang ingin mengarah ke Delanggu, Pedan maupun Sukoharjo juga bisa keluar di exit tol Kuncen Ceper sini. Sedangkan bagi yang ingin mengarah ke pusat kota Klaten, masih lurus saja ke arah selatan sini, berlanjut hingga pusat kota Klaten. Ini kondisi terkini di kawasan Simpang Susun Karanganom. Untuk progres pengecoran bagian jalan hampir selesai 100% ini ya. Di sebelah kanan itu merupakan lengkungan Simpang Susun Karanganom. Ini merupakan simpang susun yang kedua setelah Simpang Susun Kartosuro tadi. Sini kita menempuh waktu kurang lebih 20 menit untuk bisa tiba di Simpang Susun Karanganom dari kawasan Ngasem Colomadu tadi ya. Ini pun juga masih dengan kecepatan rendah. Nah, kita coba lihat apakah bisa lewat di depan sini. Kalau tidak bisa, kita harus putar balik lewat yang di sebelah bawah sini, yang di sebelah kanan sini. Oh, ini sedang ada pengecoran rigid ini. Jadi kita tidak bisa lewat sini, kita harus cari jalur untuk mengarah ke kanan sana. Kita putar balik dulu ya teman-teman. Nah, kita lewat sini saja. Wah, ini Gunung Merapi, Gunung Merbabu semakin tampak terlihat jelas. Ini kondisi lengkungan Simpang Susun Kartosuro juga sudah terpasang untuk pagar pengaman bagian pinggir. Kita sudah berpindah jalur di sisi barat. Sini sangat ramai warga yang melakukan berbagai aktivitas. Ada yang berjalan santai, ada yang bersepeda, ada yang juga melintas menggunakan kendaraan. Ini ya, tolo-tolonya sudah terpasang di sisi timur.
Ya, kita turun ke sini. Nah, di sini belum dicori gate yang di sebelah barat sini. Karena kemungkinan besar pada saat Lebaran 2024 mendatang, jalur yang bisa dilintasi adalah yang di sisi timur sini ya teman-teman. Satu jalur. Nah, ini sedang dilakukan pengecoran rigid itu. Masih tertutup oleh geotekstil. Di depan sini sudah dilakukan pengecoran dasar ini. Sudah dicor dasar. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Apakah bisa dilintasi yang jembatan di sisi selatan ini? Oh, ternyata bisa ya. Nah, cor rigidnya berlanjut sampai ke depan sini. Untuk yang di sebelah barat belum dicor rigid, masih berupa cor dasar nih. Kita diarahkan belok ke kiri lagi nih, ada penunjuk arah ini. Oke, kita belok ke kiri mengikuti penunjuk arah supaya lebih aman. Wah, di sini jalanannya agak bergelombang ini. Waduh, suaranya juga ikut bergetar. Ini kondisi di kawasan Desa Ngabeyan ini ya. Di sebelah kiri ada makam dan juga masjid yang baru. Itu masjid terdampak pembangunan tol, sebelumnya tidak di sana. Kita lanjut terus ke arah selatan. Nah, ini kondisi jembatan di Desa Ngabeyan. Ternyata untuk balok-balok gidernya sudah terpasang di kedua sisi, baik sisi barat maupun sisi timur. Sebelumnya saya kesini sekitar 3 minggu yang lalu ya, kalau tidak salah. Ini masih belum terpasang yang di sisi barat. Namun saat ini sudah dicor dasar. Wow, ini semakin di selatan semakin ramai warga yang berada di lokasi. Untuk tolo-tolonya berlanjut sampai ke sini ya teman-teman. Sudah sangat banyak sekali dan tersusun dengan sangat rapi. Kita lanjut mengarah ke selatan lagi. Ini kemungkinan kalau pada saat Lebaran 2024 mendatang belum terkejar untuk cor rigid, ya kemungkinan baru dicor dasar ya. Cor dasar pun sudah layak untuk dilintasi, namun harus berhati-hati menjaga laju kendaraan, karena cor dasar tidak sehalus cor rigid. Nah, di sini ada beberapa alat berat dan juga kendaraan proyek yang standby di lokasi. Sudah dilakukan cor dasar ini, dan untuk bahu jalannya masih berupa tanah yang sudah dipadatkan. Wah, ini ternyata ramai sekali warga yang melintas menggunakan kendaraan. Di sisi barat sudah dicor rigid ini teman-teman. Kita jalan santai menikmati suasana pagi hari ini di sepanjang tol Solo Jogja yang sebentar lagi akan bisa dilintasi para pemudik. Kita coba lihat apakah bisa lewat di atas jembatan sana atau harus lewat di bagian bawah ya. Kita coba lihat dulu. Di sini banyak sekali alat berat jenis kren, ekskavator dan lain sebagainya.
Ini sedang ada proses pengecoran rigid ini ya. Banyak sekali material-material besi juga. Wah, ini sedang ada pengecoran ini, ternyata sedang dilembur ini ya. Oh, ini sedang ada proses pengecoran ini teman-teman, dilembur. Luar biasa ini proyeknya, sedang dikebut. Nah, di sebelah kiri ini masih berupa tanah ini. Ini sepertinya kita tidak bisa lewat bagian atas karena sedang dilakukan pengecoran. Ya, kita lanjut lewat bawah sini ya. Urukan tanahnya atau timbunan tanahnya cukup tinggi ya ini ya. Ini ada material beton. Kita lanjut lewat bawah sini yang kondisinya berupa tanah. Untung ini tidak hujan ya, kalau hujan pasti sangat licin sekali. Sedangkan untuk kondisi jembatannya sudah terpasang balok-balok girder. Nah, ini kita lewat jembatan akses desa ini. Pak, kita lanjut naik. Ini kondisinya agak menanjak ini, harus ekstra berhati-hati ya. Kita diarahkan belok lagi ke kanan, mengarah naik ke bagian jalan tol lagi. Ini ada kren juga di bawah sini, sangat besar sekali. Wah, itu ternyata sedang ada pengecoran, makanya kita tidak bisa lewat di jembatannya tadi ya, harus berbelok ke bagian bawah. Ini kalau tidak salah desa Berangkal ini ya. Wah, di sini jalannya bergelombang, masih belum terlalu rata karena ini bekas wirawiri kendaraan proyek. Masih ditutup yang di sebelah kiri sini karena sebagian jalannya masih belum kering ya teman-teman. Baru saja dilakukan pengecoran. Mohon maaf ini suaranya agak bergetar karena ini jalanannya sangat bergelombang. Lah, ini kondisinya, kita harus berhati-hati. Nicornya masih belum terlalu kering. Kita lanjut terus mengarah ke selatan sampai ke titik paling ujung ruas jalan tol Solo Jogja yang akan dibuka secara fungsional dan bisa dilintasi pada saat mudik. Kita harus tetap semangat menyusuri untuk memberikan informasi bagi para pemudik agar lebih mudah ketika mudik Lebaran 2024 mendatang. Nah, di sisi timur ini sudah dicor rigid ya. Nah, terlihat ketinggiannya sudah seperti di tayangan ini. Sedangkan yang di sebelah barat ini kemungkinan akan segera menyusul. Wah, ini jalanannya agak ngeri-ngeri sedap ini. Ya, kita belok lagi ke jalur sisi timur. Nah, kita naik lagi nih teman-teman. Ya, sini sudah dicor rigid. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Let's go. Di sini pemandangannya lebih terlihat sangat jelas karena permukaan tanah di sisi barat ini cukup rendah dan belum adanya dinding atau pembatas bagian pinggir. Nah, sehingga sangat terlihat jelas ya pemandangan dari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kemudian di sini juga sangat banyak sekali tumpukan tanah. Wah, ini bahkan ada warga yang tiduran di pinggir jalan tol sembari berjemur, atau kalau orang Jawa bilangnya dede ya. Emang sangat seru ya berkumpul di lokasi seperti ini.
sebelum dibuka secara penuh untuk operasional. Ini kita sudah berjalan kurang lebih sekitar setengah jam ya teman-teman. Semakin di sini ternyata Gunung Merapi dan Gunung Merbabu seperti ada di bagian tengah ini. Tadi ada di pinggir, sekarang hampir di bagian tengah ini. Nah, ini tolo-tolonya sedang dipersiapkan dan akan ditata rapi di bagian pinggir sini. Wah, ini juga ada komunitas goes ini. Wah, sangat ramai sekali ini. Berolahraga pada saat weekend di Tol Solo Jogja. Di sebelah barat banyak sekali material pasir, batu, dan lain sebagainya. Dan ada juga geotekstil. Ini baru dilakukan pemadatan tanah ya, yang di sebelah barat. Nah, jadi kemungkinan besar memang jalur yang di sebelah timur sini yang akan bisa dilintasi pada saat mudik lebaran 2024 mendatang. Wah, ini pasti sangat bagus sekali untuk spot selfie ya. Latarnya langsung Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kita melewati jembatan lagi nih. Sudah dicor, lantainya sudah rapi. Di sebelah kanan ada alat berat yang standby di lokasi. Setelah ini kita akan melewati rest area Manjungan. Seru sekali ya ketika melintas di Tol Solo Jogja pada saat weekend atau hari libur, karena banyak warga yang melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini kondisinya masih belum rata ini ya. Ini kita lewat mana? Oh, masih terus saja. Ini agak bergelombang ini. Ini tadi HP-nya sampai miring-miring saking bergelombangnya. Wah, ini ternyata tolo-tolo atau rambu lalu lintasnya sudah semakin mengarah ke selatan. Wah, ini bisa dibayangkan ada ribuan tolo-tolo yang akan terpasang dari kawasan Kartosuro sampai di sini ya. Sini untuk kondisi jalanannya yang sudah dicori gate yang di sisi timur. Sedangkan untuk bagian pinggir atau bahu jalan ini masih pemasangan lapisan geotekstil. Lewat mana ini kita? Oh, ini kita diarahkan lewat kiri sini teman-teman. Tidak bisa ini sepertinya. Kita cari jalur alternatif lagi. Oh, ini ada tangga ini tuh. Wah, ini harus hati-hati. Ini kita harus turun sini ya. Kita cari jalur dulu ini. Ya, kita turun sini ya. Oh, ini agak ngeri nih. Wah, bentar, kita harus mundur dulu. Oke, kita sudah turun. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa turun dengan selamat. Mendapat petunjuk dari warga sekitar ya tadi. Ini kita beralih ke jalur sebelah kanan sini saja ya, atau sisi barat, daripada nanti naik turun lagi. Ini kondisi jalanan yang di sisi barat. Kita sudah berada di Desa Manjungan,
Untuk kondisi jalanannya yang di sisi barat sini masih berupa tanah, namun sudah dilakukan pemadatan. Dan di sebelahnya lagi sudah dilakukan cor dasar yang di sisi barat. Kemudian yang di sisi timur itu sudah dilakukan pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, di depan juga ada alat berat untuk melakukan pengecoran rigid. Alatnya sangat besar sekali. Coba kita naik lagi ke sebelah kiri sini, karena yang di depan tidak bisa dilewati. Kita naik lagi. Wah, ini ada warga juga yang berada di lokasi. Kita melewati bagian jembatan. Nah, ini kita sudah dekat dengan kawasan rest area Manjungan. Lewat mana ini? Oh, sepertinya lewat kanan sini ya. Kita lanjut lewat ke yang sisi sebelah kanan sini. Jalanannya agak bergelombang. Sudah dilakukan pengecoran dasar ini yang di sisi barat sini. Sedangkan untuk yang di sisi timur sudah berlanjut pengecoran rigid. Kita belok lagi ya ke sisi paling barat. Sepertinya yang di depan ini belum bisa dilintasi. Nah, ini kita lewat di bagian yang sisi tanah saja ini. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Ini ada warga yang juga melintas di lokasi menggunakan kendaraan bermotor. Ini sudah berada di sekitaran STA 19 ya kita. Kawasan Desa Manjungan. Kondisinya seperti ini. Yang di sisi barat sebagian sudah dilakukan pengecoran dasar, sebagian masih berupa tanah yang sudah dilakukan pemadatan. Sedangkan untuk yang di sisi timur itu pengecorannya masih berlanjut sampai ke selatan sana. Nah, ini ya. Sini juga cukup ramai warga yang berada di lokasi. Nah, ini kita sudah berada di rest area Manjungan. Rest area yang cukup unik karena membelah jalan kabupaten. Rest areanya ada di dua lokasi ya, yang di sisi selatan dan sisi utara, membelah jalan kabupaten. Dan ini kondisi jembatan di sekitarnya. Kemudian yang di depan adalah jembatan untuk mengarah ke rest area. Jadi ada 3 jembatan ya. Yang 2 jembatan untuk bagian jalan tol, yang satu lagi untuk menuju ke rest area Manjungan. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Di sisi selatan ini juga ternyata sangat ramai sekali. Ini kita sudah memasuki Desa PP, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Wah, ini luar biasa ramai sekali warga yang melakukan berbagai aktivitas pada pagi hari ini. Karena ini juga pas weekend atau hari libur. Kondisinya sudah dicor dasar yang di sisi barat. Coba kita mengikuti warga yang ada di depan sana untuk mencari jalan pintas. Ya, kita turun dulu ya. Turun sini. Sepertinya belok kiri sini. Oke, kita belok kiri. Ya, kita naik lagi mengikuti warga yang ada di depan. Mengikuti penunjuk arah. GPS gunakan penduduk sekitar. Ini kondisi jembatan di Desa PP. Yang di sebelah timur masih dalam proses pengerjaan. Sudah dipasang balok-balok girder. Sedang melakukan proses pengecoran lantai yang di sisi timur. Wah, ini kita turun sepertinya agak tinggi nih. Harus pelan-pelan. Ya, lumayan tinggi. Sambungan pengecorannya sangat terasa sekali karena belum rata. Nah, di sebelah kiri ini ada balok girder. Kita belok lagi ke kanan sini mengikuti warga di depan. Nah, ini adalah Dukuh Sidodadi Desa PP yang beberapa waktu lalu sempat viral
karena adanya kepala desa kawasan ini yang rumahnya juga ikut terdampak ya teman-teman. Namun beliau menolak untuk nilai ganti rugi sehingga terjadinya aksi di kawasan Duku Sidodadi ini. Ini kondisi yang di sisi timur, pengecorannya masih terus berlanjut ke sisi selatan. Ini juga ada alat untuk melakukan pengecoran. Sedangkan yang di sisi barat masih berupa tanah yang sudah dilakukan pemadatan. Sini juga ada kendaraan proyek. Nah, ini tolo-tolonya atau rambu lalu lintas sementara ternyata juga sudah sampai di sini ya teman-teman, sudah sampai di ujung sini. Kita setelah ini belok lagi ke sebelah kiri sana ya, naik ke bagian yang sudah dicor rigid. Jadi tol Solo Jogja akan dibuka secara fungsional sepanjang 21 hingga 22 km dari kawasan Ngasem atau Colomadu hingga kawasan Ngawen, Klaten. Ini juga baru saja dilakukan pengecoran ini. Masih tertutup oleh geotekstil. Ini ada warga yang bersepeda. Kita lanjut. Ini sudah dekat dengan titik paling ujung atau akses keluar yang bisa dilintasi pada saat mudik lebaran 2024 mendatang ya teman-teman. Nah, di depan sudah mulai terlihat untuk akses keluarnya. Ini kita berada di Duku Kemit ini, masih di Desa PP. Nah, di sini juga terlihat banyak sekali kendaraan proyek berupa dump truck pengangkat urukan tanah yang sedang terparkir di lokasi. Ada puluhan bahkan ratusan ini ya. Kita coba lihat sampai ke ujung sana. Ini sudah sangat dekat dengan akses keluar menuju ke Jalan Jatinom, Klaten. Nah, ini ada jembatan lagi. Kondisinya seperti ini, masih belum tersambung penuh untuk jembatannya. Namun sudah dilakukan pengecoran dasar tepat yang di bagian jembatannya. Waduh, ini kita harus naik lagi nih, agak tinggi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sudah berada di bagian atas. Lumayan menguji skill berkendara. Di depan juga banyak warga yang sedang bersantai di lokasi. Ini yang sudah mengarah ke Simpang Susun Ngawen ya teman-teman. Kondisinya yang di sisi timur sudah full dicor rigid. Luar biasa ini, progresnya cukup signifikan. Sehingga sudah sangat siap untuk menyambut mudik lebaran 2024 mendatang. Nah, itu untuk akses jalan keluar sudah mulai terlihat dari sini. Turun ke bawah ya, sebelah kiri sana. Ini ada warga yang juga berada di lokasi sedang berjalan santai. Ini kondisinya terkini. Masih di sini cukup berdebu ternyata karena di depan ada pengerjaan. Alat berat sudah melakukan proses pekerjaan pada pagi hari ini. Ya, ini adalah akses keluar. Jadi turun ke sebelah kiri sana ya teman-teman. Langsung bertemu dengan Jalan Jatinom, Klaten. Disinilah yang menjadi titik akhir tol Solo Jogja yang bisa dilintasi pada mudik lebaran 2024 mendatang. Coba kita turun, jalan kaki saja ya, karena ini untuk kendaraan masih belum bisa turun. Masih cukup tinggi itu perbedaan ketinggiannya antara cor rigid dengan cor dasar yang ada di bawah sini. Kita coba lihat seperti apa kondisi di titik keluar mudik lebaran 2024. Nah, di atas banyak warga juga yang sedang berada di lokasi. Ini kondisinya menurun ya teman-teman untuk menuju ke akses keluar. Nah, pada saat arus
balik lebaran, kemungkinan disinilah yang akan menjadi pintu masuknya. Jadi dibalik ya. Pada saat mudik ini untuk jalur keluar, pada saat arus balik ini untuk jalur masuk. Di depan ini adalah Jalan Jatinom Klaten. Apabila kiri, yang langsung mengarah ke pusat kota Klaten. Nanti di lampu merah ambil ke arah kanan ya untuk mengarah ke pusat kota Klaten, sedangkan kiri mengarah ke Masjid Al-Aqsa. Nah, yang kanan sana itu mengarah ke Boyolali juga bisa. Ini kondisinya terkini. Ya, jadi waktu yang ditempuh dari kawasan titik awal tol Solo Jogja atau kawasan Colomadu tadi untuk bisa menuju ke sini kurang lebih sekitar 50 menit ya teman-teman, dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Jadi tidak sampai 100 km per jam karena ini kondisinya juga masih seperti ini. Nah, kemungkinan pada saat mudik lebaran 2024 mendatang ini tentu bisa lebih cepat karena kondisi jalanannya juga sudah dicor. Sedangkan kita tadi masih harus berbelok-belok ya lewat yang di bagian tanah dan bebatuan. Ya, kesimpulannya seperti itu ya untuk dari kawasan Colomadu menuju titik keluar Karanganom atau Kuncen Ceper sekitar 20 menit. Sedangkan yang mengarah dari Ngasem atau Colomadu hingga pintu keluar kawasan Ngawen ini sekitar 50 menit. Kurang lebih sekitar segitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.